Di jantung Pulau Jawa, terbentang wilayah yang subur, kaya akan hasil bumi, dan dikelilingi gunung-gunung berapi yang menjulang megah. Di wilayah inilah, pernah berdiri dua kekuatan besar bernama sama namun berbeda masa, yang menjadi penentu sejarah peradaban di Jawa dan bahkan seluruh Nusantara. Itulah Kerajaan Mataram. Nama Mataram tercatat dua kali dalam sejarah. Pertama adalah Mataram kuno, kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berjaya pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, pencipta candi-candi agung seperti Borobudur dan Prambanan. Kedua adalah Kesultanan Mataram Islam, kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-16 hingga ke-18 Masehi, yang menjadi cikal bakal berdirinya Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang masih ada hingga sekarang. Selama lebih dari 1.000 tahun, nama Mataram menjadi simbol kekuasaan, kebudayaan, dan peradaban tinggi di tanah Jawa. Kerajaan ini menyatukan wilayah, membangun kemajuan seni dan agama, serta meninggalkan warisan budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia hingga hari ini. Dalam video panjang ini, kita akan menelusuri secara mendalam sejarah panjang Kerajaan Mataram, asal-usul, masa kejayaan, raja-raja besar, sistem kehidupan, karya agung, hingga kemunduran dan warisan abadi yang ditinggalkannya. Mari kita telusuri jejak kebesaran yang tertanam di tanah Mataram. Sejarah Mataram bermula sekitar awal abad ke-8 Masehi. Bukti tertulis tertua mengenai berdirinya kerajaan ini tertuang dalam prasasti Canggal yang bertarikh 732 Masehi. Prasasti ini menyebutkan bahwa seorang raja bernama Sanjaya mendirikan sebuah kerajaan bernama Mataram di wilayah Jawa Tengah, berpusat di sekitar daerah Kedu atau Pegunungan Menoreh. Inilah cikal bakal Mataram kuno, kerajaan bercorak Hindu Siwa yang pertama. Di bawah pemerintahan Wangsa Sanjaya, Mataram mulai berkembang menjadi kekuatan yang disegani. Raja Sanjaya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berani, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Wilayah kekuasaannya meluas mencakup sebagian besar Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Menariknya, di dalam wilayah Mataram kuno ini, terdapat dua dinasti atau wangsa yang berkuasa secara berdampingan dan hidup damai, meski memiliki corak agama yang berbeda. Selain Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu, ada juga Wangsa Shailendra yang bercorak agama Buddha Mahayana. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa kedua wangsa ini saling berkerabat dan bekerja sama memimpin kerajaan. Wangsa Shailendra bahkan sempat menguasai wilayah ini dan memperluas pengaruhnya hingga keluar Jawa, termasuk menjalin hubungan erat dengan Sriwijaya di Sumatera. Kedua wangsa ini bersaing dalam kemegahan seni dan pembangunan tempat ibadah, namun tetap menjaga persatuan kerajaan. Hal inilah yang menjadi dasar kemajuan luar biasa yang akan dicapai Mataram kuno di masa-masa selanjutnya. Wilayah kerajaan sangat strategis, dikelilingi lahan pertanian yang sangat subur berkat abu vulkanik gunung berapi, menjadikan ekonomi kerajaan sangat kuat dan makmur. Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Pada masa ini, kerajaan ini bukan hanya kuat secara politik dan militer, tetapi juga menjadi pusat seni, agama, dan pendidikan yang sangat maju di Asia Tenggara. Kejayaan Wangsa Shailendra ditandai dengan pembangunan Candi Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun di bawah perintah Raja Samaratungga, candi ini memakan waktu puluhan tahun hingga selesai. Borobudur bukan sekadar bangunan batu, melainkan ensiklopedia besar ajaran Buddha, yang dihiasi ribuan panel relief dan ratusan patung yang menceritakan kehidupan, sejarah, dan filsafat zaman itu. Keindahan dan ketelitian bangunannya membuktikan tingkat pengetahuan teknik, seni, dan matematika masyarakat Mataram kuno sudah sangat tinggi. Di sisi lain, kejayaan Wangsa Sanjaya mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Raja Rakai Pikatan dan Raja Balaputra Dewa. Di masa inilah dibangun Candi Prambanan,
kompleks candi Hindu terbesar dan termegah di Indonesia. Didedikasikan untuk Dewa Siwa, candi ini dibangun untuk menyaingi kemegahan Borobudur, sekaligus menegaskan kembali kekuasaan Wangsa Sanjaya. Arsitekturnya yang menjulang tinggi, ukiran yang indah, dan kisah Ramayana yang terukir di dindingnya menjadi bukti kemajuan budaya Jawa kuno yang tiada tara. Selain membangun candi, Mataram kuno juga memiliki hubungan diplomatik yang luas. Mereka menjalin persahabatan dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Dinasti Tang di Tiongkok, dan kerajaan-kerajaan di India. Hubungan ini membuat budaya, agama, dan perdagangan berkembang pesat. Masyarakat hidup makmur karena pertanian sangat subur dan perdagangan berjalan lancar. Mataram kuno menjadi pusat peradaban yang namanya dikenal hingga ke benua Asia. Selain Borobudur dan Prambanan, masih banyak candi-candi indah lain yang dibangun pada masa ini, seperti Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Plaosan, yang semuanya menjadi saksi bisu kemegahan masa lalu. Memasuki awal abad ke-10 Masehi, terjadi peristiwa besar yang mengubah sejarah Mataram kuno. Pada tahun 929 Masehi, Raja Mpu Sindok memindahkan pusat pemerintahan kerajaan dari wilayah Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur. Peristiwa ini menjadi titik balik yang besar. Ada beberapa teori sejarah yang menjelaskan alasan perpindahan besar-besaran ini. Teori yang paling kuat dan diterima banyak ahli adalah faktor bencana alam. Wilayah pusat Mataram kuno di Jawa Tengah dikelilingi oleh gunung berapi aktif seperti Merapi, Merbabu, dan Sumbing. Diduga terjadi letusan besar gunung berapi yang sangat dahsyat, yang menimbun wilayah sekitar istana, merusak lahan pertanian, dan membuat lingkungan menjadi tidak aman lagi untuk dihuni. Selain itu, faktor persaingan kekuasaan internal dan serangan dari luar juga diduga menjadi alasan pendukung. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Medang atau Kerajaan Isana. Mataram kuno di Jawa Tengah perlahan ditinggalkan, candi-candi ditutup dan tertimbun debu vulkanik serta tanah, hingga berabad-abad kemudian ditemukan kembali. Warisan budaya dan kekuasaan kemudian diteruskan oleh kerajaan-kerajaan penerus di Jawa Timur seperti Kahuripan, Kediri, Singhasari, hingga Majapahit. Dengan perpindahan ini, babak sejarah Mataram kuno berakhir, namun nama besar, Mataram, akan tercatat kembali dalam sejarah ratusan tahun kemudian, dalam wujud kerajaan baru dengan corak agama dan budaya yang berbeda, namun tetap berakar kuat di tanah Jawa. Setelah berabad-abad berlalu, nama Mataram kembali mengukir sejarah. Sekitar tahun 1586 Masehi, di wilayah yang tidak jauh dari pusat Mataram kuno dulu, berdirilah sebuah kekuasaan baru yang bercorak Islam, yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Mataram Islam. Pendiri sekaligus raja besar pertama adalah Danang Sutawijaya, yang bergelar Senopati Ingalaga. Ia adalah seorang panglima perang yang ulung, keturunan raja-raja Pajajaran dan raja-raja Demak. Saat itu, Jawa sedang dalam masa peralihan. Kerajaan Majapahit sudah runtuh, kekuasaan terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Demak, Pajang, dan Jipang. Senopati berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah tersebut dan mendirikan pusat kekuasaannya di Kota Gede, wilayah yang kini menjadi bagian dari kota Yogyakarta. Di bawah pemerintahan Senopati dan diteruskan oleh putranya, Mataram mulai tumbuh menjadi kekuatan besar. Namun, puncak kejayaan yang sesungguhnya baru akan dicapai di bawah pemerintahan raja terbesar mereka, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung memerintah sekitar tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Di tangannya, Mataram Islam mencapai puncak kekuasaannya. Ia berhasil menaklukkan seluruh wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan bahkan sebagian Jawa Barat. Ia menjadi penguasa tunggal Pulau Jawa yang paling berkuasa pada masa itu.
Sultan Agung dikenal bukan hanya sebagai penakluk wilayah, tetapi juga pemimpin yang sangat gigih menentang penjajahan Belanda yang saat itu mulai mendirikan kekuasaannya di Batavia, Jakarta. Ia 2 kali melancarkan serangan besar-besaran ke Batavia untuk mengusir Belanda, meski belum berhasil menaklukkannya sepenuhnya. Namun semangat juangnya menjadi inspirasi besar bagi perlawanan bangsa Indonesia. Selain kekuatan militer, Sultan Agung juga peletak dasar budaya dan peradaban Jawa Islam. Ia menciptakan kalender Jawa yang menggabungkan sistem penanggalan Hijriah dan Saka, yang hingga sekarang masih digunakan masyarakat Jawa. Ia juga menyusun aturan Ed. Kesultanan Mataram Islam memiliki sistem pemerintahan yang sangat tertata dan teratur, yang menjadi acuan bagi kerajaan-kerajaan Jawa selanjutnya. Di puncak kekuasaan berdiri sultan atau raja, yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, memiliki kekuasaan mutlak, dan disakralkan kedudukannya. Raja dibantu oleh para pejabat tinggi, panglima perang, dan para adipati yang memimpin wilayah-wilayah kabupaten atau kadipaten. Masyarakat Mataram hidup dalam tatanan sosial yang sangat teratur, sopan, dan memegang teguh adat istiadat. Budaya yang berkembang adalah perpaduan harmonis antara ajaran Islam dengan tradisi leluhur masa Hindu-Buddha yang masih lekat. Hal ini terlihat jelas dalam seni, sastra, dan upacara adat. Seni sastra berkembang pesat, banyak kitab-kitab sejarah dan budaya ditulis dalam bahasa Jawa kuno, seperti Babat Tanah Jawi dan Serat Centini. Seni pewayangan juga berkembang, di mana kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana diberi nuansa ajaran Islam dan filosofi Jawa. Bangunan keraton dibangun dengan arsitektur khas Jawa, berbentuk joglo, berorientasi ke gunung dan ke laut, penuh dengan simbol-simbol filosofi kehidupan. Kehidupan ekonomi sangat bergantung pada pertanian, mengingat tanahnya yang sangat subur. Sistem irigasi dikelola dengan baik. Perdagangan juga berjalan, meskipun seringkali terganggu oleh konflik dengan Belanda. Pendidikan agama Islam sangat digalakan, banyak pesantren dan ulama besar yang mendapatkan perlindungan dari kerajaan. Disinilah akar budaya Jawa yang kita kenal sekarang terbentuk. Halus, sopan, menjaga keseimbangan, dan religius. Setelah masa Sultan Agung berlalu, kekuasaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja-raja penerusnya tidak sekuat pendahulunya. Sering terjadi perebutan kekuasaan internal, dan campur tangan Belanda semakin besar dalam urusan dalam negeri kerajaan. Puncaknya terjadi pada tahun 1755 Masehi, diadakanlah Perjanjian Giyanti. Referensi yang saya gunakan pada video ini. Pertama, buku sejarah Kerajaan Nusantara, kedua prasasti masa kuno, ketiga Candi Borobudur, keempat makam Imogiri, terakhir dokumen Belanda tahun 1600-an.